Sebenarnya atas kelompok tani saya buat sendiri, kelompok tani orang tidak mampu sebenarnya, di sini. Karena pekerja kita juga orang yang tidak bekerja dan sudah tua. Daripada nganggur di rumah, mending kita bertani mungkin bisa menghasilkan uang. Gitu. Kalau target saya, tim saya yang kerja sini bisa umroh. Sahabat petani Indonesia dan sahabat petani tanah air dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkunjung ke sebuah lahan pertanian milik seorang Pak RT bernama Hendrik di daerah Pekanbaru. Ceritanya sangat menarik. Dia membuka lahan pertanian ini untuk memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur dan kurang mampu yang ada di lingkungannya. Hasilnya, saat ini dia sudah berhasil membudidayakan cabai rawit yang cukup laris di pasaran. Dan hasil yang didapat oleh Pak RT ini juga luar biasa. Di belakang saya ada ibu-ibu yang sedang memanen dan di sana ada juga bapak-bapak yang mencangkul. Semua orang yang kurang mampu, yang nganggur diberdayakan di daerahnya ini. Seperti apa kisah inspiratif dari Pak Hendrik? Ikuti saya, kami akan ngobrol langsung dengan Pak RT Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya dengan Hendrik. Saya di sini sebagai RT 02 RW 14 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Di sini kita buat tanaman cabai. Kita belajar dari bantuan BRI, yaitu ada bantuan di kebun kita sebelah, dan kita bersama tim warga tidak mampu buat yang namanya kebun cabai. Mudah-mudahan dengan kebun yang kita buat sekarang ini bisa membantu ekonomi warga kita yang nggak kerja bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita alhamdulillah ada rezeki sedikit. Kita buat kebun ini dengan dana pribadi. Mudah-mudahan dengan dana yang sedikit ini bisa berkah untuk warga-warga kita yang tidak mampu yang ada di perumahan Griyatika Utama di RT 02 RW 14. Baik. Jadi di sini kita terpancing dengan adanya bantuan BRI, Pak. Bantuan BRI, di sini ada fasilitas untuk tanaman cabai dan segala macam. Jadi kebetulan di perumahan kita ini banyak lahan yang kosong dan semak. Jadi kita berusaha daripada ini tidak terpakai, jadi kita buat seperti kebun yang ada sekarang ini yang kita bisa lihat. Ini dulunya semak. Alhamdulillah dengan kita kerjasama bersama tim bapak-bapak kita yang ada di perumahan, kita buka lahan ini, kita modalin dan kita tanam cabai. Ini lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Karena cabai ini satu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang paling utama itu kita mencukupi untuk warga kita, Pak. Yang warga di perumahan ini aja. Tapi kalau untuk orang luar juga mau beli sini, silakan, Pak. Tapi kita buat ini memang untuk memenuhi kebutuhan warga. Karena cabai ini satu dari harga dia nggak stabil. Yang keduanya cabai ini tahan. Yang ketiga perawatannya juga nggak begitu sulit seperti tanaman-tanaman yang lain kayak anggur yang bentuknya yang agak rawan hama dan segala macam. Kalau cabai ini kita juga pilih cabai geprek yang nggak tahan dengan cuaca ekstrim di Riau ini, Pak. Kalau hasilnya ini nanti kita akan kumpulkan berapa modal yang kita kumpulkan, kita kembalikan, sisanya nanti kita bagi bersama tim yang ada di kelompok tani ini. Iya, kita berikan untuk masyarakat kita. Dan harga kita juga di bawah. Kalau pasaran 70, kita tetap jual 50.000. Ini kalau untuk seluruhannya sampai ke ujung sana lebih kurang 3.000 batang, Pak. Kalau untuk yang maksimal panen separuh dari itu yang udah panen, karena kita bertahap penanamannya. Kalau untuk sekali panen kita 20 kilo, 25 sampai 30. 5 hari sekali.
Tergantung permintaan dari pembeli. Kalau dia mau panennya merah, kita agak lama. Tapi kalau untuk tua, bisa 3 hari sekali panen. Yang kebanyakan mayoritas untuk konsumsi. Ini lebih kurang 150 kali 50 meter. Yang lahan yang ada sekarang ini, dari dinding ke dinding sisa lahan ini. Iya. Luar biasa banyak tantangan. Tapi walaupun cuaca di Riau ekstrim, dan maaf nih, di sini juga posisi lahannya juga kita pasir ya. Tapi alhamdulillah dengan pembelajaran kita sama-sama bersama tim tani, kita kalau cuaca ekstrim kita siram pagi dan sore. Kalau untuk pupuk, kalau biasanya di luar-luar sana 5 hari atau 6 hari sekali pupuk, kita mungkin 3 kali. 3 hari itu sekali pupuk. Alhamdulillah ada 4 di sini. Sebenarnya atas kelompok tani saya buat sendiri, kelompok tani orang tidak mampu sebenarnya di sini. Karena pekerja kita juga orang yang tidak bekerja dan sudah tua. Daripada nganggur di rumah, mending kita bertani mungkin bisa menghasilkan uang. Iya, itulah misi saya sebenarnya. Ya kalau memang ya dengan beritanya ini mungkin ada yang melihat, ada yang bisa membantu. Saya banyak bersyukur. Karena ngapa? Kalau ada bantuan mungkin saya bisa banyak rekrut orang-orang yang tidak bekerja untuk kerja di kebun ini. Mungkin tempatnya nggak di sini, mungkin ada tempat yang lebih luas daripada ini. Kalau target saya, tim saya yang kerja di sini bisa umroh. Itu target. Kalau saya bukan pertanian, saya aslinya tuh supir rental. Jadi saya ada rezeki sedikit, saya buka. Ya mudah-mudahan jadi berkah saya juga sekeluarga. Bisa membantu orang lain gitu kan Pak. Siap cabai, ini kan tertanam mungkin 1 tahun atau 2 tahun ya. Ini selesai. Kita akan ganti mungkin ke terong. Setelah terong nanti baru balik ke cabai lagi. Gitu. Itu menurut suhu-suhu yang ada lah untuk pertanian yang guru-guru kita belajar ya. Karena kalau dari cabai ke cabai lagi itu kurang. Jadi harus diselingi dengan tumbuhan lain, tanaman lain, baru balik lagi ke cabai. Mudah-mudahan bisa mencapai 100 juta. Ya. Kita punya ambisi kan, kita juga punya cita-cita kan. Kalau bisa 3 ton dengan harga yang sekian, jadi posisi bisa dapat 100 atau 150 juta. Bisa-bisa 200 juta kita juga nggak tahu ya, namanya kita berusaha kan. Per kilonya di sini 50.000. Ya. Depannya ya itu tadi saya bilang kalau bisa adalah bantuan untuk kita di sini. Kita buat kelompok tani, kita khususkan ke orang-orang yang tidak mampu. Kita buatkan wadah, kita buatkan tempat, kita tanam untuk petani yang tidak mampu. Kalau bisa ada bantuan seperti itu. Iya, pemberdayaan. Karena maaf kata, di perumahan kita ini banyak yang bapak-bapak kita banyak nganggur. Yang pensiunan sudah tidak ini lagi aktif, yang dulu pekerja swasta atau supir sudah umurnya udah lanjut, udah nggak bisa bekerja lagi. Mungkin kalau bertani dengan fasilitas ada, mungkin bisa. Contohnya yang bapak-bapak yang kita itu udah 64 tahun umurnya masih kuat. Ya itu membantu. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang berkunjung ke tempat ini bisa membawa hasil, contoh bisa tersebar juga. Ada tanaman yang kita bisa buat seperti ini, ada bantuan juga untuk Bapak pemerintah kota kita juga atau provinsi atau dari pusat. Mudah-mudahan ada bisa bantuan untuk petani kita, khususnya orang tidak mampu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Itulah tadi obrolan kami dengan Pak Hendrik, seorang Pak RT di daerah Kota Pekanbaru. Sangat menarik dan menginspirasi, apalagi niatnya membuka lahan pertanian di daerahnya ini. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur dan membantu orang-orang yang kurang mampu di daerahnya ini. Semoga cerita ini menginspirasi dan tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terus berkarya Pak RT, Pak Hendrik. Terima kasih.